Sementara itu, sopir bus pariwisata yang terlibat kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat diamankan oleh polisi. Pengamanan terhadap sopir dilakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah menjalani perawatan di ruang UGD Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta, sopir bus pariwisata yang terlibat kecelakaan maut diamankan polisi. Sopir bernama Romiani ini digiring ke mobil polisi untuk dibawa ke Mapolres Purwakarta. Sopir bus diamankan karena dalam kecelakaan ini terdapat korban meninggal dunia. Namun demikian, sopir bus masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Sopir bus diamankan kenapa, Den? Karena ada korban meninggal dunia. Apakah memang supir menjadi penyebab kecelakaan? Masih kita selidiki. Sudah ada indikasi narkoba atau seperti apa? Masih selidiki. Kemungkinan ngantuk kan sopirnya? Masih kita selidiki juga. Akibat kecelakaan ini 2 orang tewas di TKP, sementara 2 orang anak mengalami luka. Hingga kini, korban tewas maupun luka-luka masih berada di Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kecelakaan maut antara truk bermuatan pakan ternak dengan bus rombongan pelajar asal Bogor di kilometer 77 Tol Pandaan Malang terekam kamera pengawas. Polres Malang menetapkan sopir truk sebagai tersangka dan akibat kecelakaan 4 orang tewas, puluhan lainnya luka-luka. Inilah rekaman CCTV, detik-detik truk bermuatan pakan mundur sebelum terjadi tabrakan dengan bus pelajar di Tol Pandaan Malang. Kerasnya hantaman membuat bus ringsek parah mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, serta sejumlah penumpang dan awak bus mengalami luka-luka. Diduga akibat truk gagal menanjak di jalur tol yang terjal hingga akhirnya truk mundur, menghantam bus yang tengah melaju di belakangnya. Namun dari hasil penyelidikan dan investigasi kasus kecelakaan antara truk dan bus di kilometer 77 Tol Pandaan Malang, polisi mendapatkan sejumlah temuan penyebab kecelakaan maut ini. Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana menjelaskan, beberapa temuan di antaranya kurangnya perawatan rutin kendaraan truk yang dikemudikan Sigit Winarno. Selain itu, sistem pengereman truk juga tak berfungsi sempurna, membuat truk berjalan mundur saat berhenti. Polisi akhirnya menetapkan sopir truk Sigit Winarno sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 310 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Musibah kecelakaan ini terdapat unsur kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh sopir truk. Dengan demikian, maka sopir truk atas nama Saudara Sigit Winarno ini kami tetapkan menjadi tersangka. Polisi masih akan mendalami kasus ini guna mengetahui prosedur pemeriksaan dan servis rutin kendaraan. Sebelumnya, sopir pernah mengeluh tentang sistem pendinginan mesin kendaraan namun diabaikan pihak perusahaan. Kecelakaan maut antara truk dengan bus pengangkut rombongan pelajar ini menimbulkan 52 korban. Dari jumlah tersebut, 4 orang meninggal dunia, 28 orang menjalani rawat inap, serta 18 orang rawat jalan. 2 orang lainnya sudah pulang dari rumah sakit atas permintaan korban. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Sejumlah kecelakaan lalu lintas terjadi di masa liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Bahkan di Purwakarta, Jawa Barat, kecelakaan maut melibatkan sebuah bus pariwisata dan sebuah truk mengakibatkan 2 orang meninggal dan belasan orang lainnya mengalami luka. Minibus berpenumpang rombongan siswa sekolah dasar asal Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, mengalami kecelakaan tunggal di daerah Jalan Poros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Warga setempat bersama aparat kepolisian yang berada di lokasi langsung mengevakuasi penumpang dan minibus yang terjun ke jurang sedalam 7 meter tersebut. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi mobil hilang kendali. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun sopir dan 2 siswa SD yang hendak menuju ke kota Makassar untuk liburan Natal Tahun Baru mengalami luka ringan dan dilarikan ke puskesmas setempat.
Sementara itu, di Asahan, Sumatera Utara, satu unit bus penumpang Putra Pelangi antar lintas kota dan provinsi terbalik di Jembatan Kembar, Jalan Lintas Sumatera, Desa Aik Loba. Sejumlah penumpang pun panik dan berusaha keluar dari jendela bus untuk menyelamatkan diri. Peristiwa terjadi saat di Jembatan Kembar, bus melihat satu unit truk yang hendak parkir di bahu jalan, namun tiba-tiba keluar ke lajur kanan dan membuat sopir bus banting setir. Jalan yang tinggi sebelah membuat bus pun oleng dan terguling. Akibat peristiwa tersebut, 20 penumpang mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke klinik terdekat. Kamis dini hari, terjadi kecelakaan maut yang melibatkan sebuah bus pariwisata dan sebuah truk di ruas tol Cipularang, kilometer 80, Babakan Cikau, Purwakarta. Kecelakaan bermula saat bus pariwisata membawa penumpang asal Tangerang melaju dari Bandung usai berziarah dari Tasikmalaya dan akan kembali ke Tangerang. Setibanya di lokasi, bus menabrak bagian belakang truk hingga ringsek. Terkait hal tersebut, setelah menjalani perawatan di UGD Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta, sopir bus pariwisata diamankan polisi. Meski demikian, pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dan masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab sopir menabrakkan bus ke truk. Akibat kecelakaan ini, 2 orang meninggal, sementara belasan penumpang lainnya luka-luka.